Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi bersama channel Rapi, channel penyemangat peternakan bertelur pemula. Nah, untuk pagi ini semoga teman-teman tetap diberi kesehatan dan kelancaran. Nah, untuk pagi ini kita akan sharing seputar peternakan bebek telur kembali. Intinya nggak bosan kita untuk berbagi ilmu walaupun sedikit. Nah, untuk kali ini kita akan bahas yaitu 3 manajemen yang harus kita lakukan, wajib kita lakukan dalam beternak bebek telur. Intinya bisa menunjang keberhasilan kita dalam beternak bebek telur. Jadi untuk mengetahui, mari kita simak videonya. Oke, salam jumpa lagi bersama channel Rapiu, channel penyemangat tahun pemersatu peternakan bebek telur, khususnya kita semua para pemula. Semoga tetap semangat. Nah, untuk hari ini semoga teman-teman tetap diberi kesehatan dan kelancaran, karena kesehatan adalah rezeki yang tak terhingga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri. Nah, tetap hari ini kita masih menjalankan ibadah puasa. Semoga amal ibadah puasa kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, gak bosan kita tetap sharing yaitu seputar peternakan bebek telur. Intinya dalam beternak bebek telur tak luput kita dari sharing ataupun bertukar pendapat, berbagi ilmu walaupun sedikit. Kita akan bahas untuk kali ini masalah 3 manajemen yang harus kita lakukan, intinya demi menunjang keberhasilan kita dalam beternak bebek telur. Karena banyak saat ini peternak-peternak yang mengharapkan untung lebih tapi tidak melakukan manajemen yang ketiga manajemen ini. Karena dalam beternak bebek telur itu tidak semudah yang dibayangkan. Kita beli bebek langsung berhasil, enggak, itu ada manajemen yang betul-betul harus kita lakukan. Oh, kita teman langsung kita eksekusi apa ketiga manajemen tersebut. Intinya kita harus betul-betul lakukan ini untuk beternak bebek telur. Jadi manajemen yang pertama yang harus kita lakukan yaitu manajemen pembuatan kandang. Ini nggak bosan-bosan kita sampaikan dalam beternak bebek telur, karena banyak keluhan-keluhan para peternak bebek telur, khususnya sedikit-sedikit mengeluh tidak ada hasil. Setelah diselidiki ternyata untuk masalah kandang itu asal-asalan, intinya nggak sesuai ukuran. Jadi intinya pembuatan kandang itu sebelum beternak bebek telur itu wajib kita lakukan, apalagi kita menuju skala besar. Makanya untuk manajemen kandang itu jangan sampai diabaikan. Makanya kita rencananya itu ya membuat kandang dulu sesuai dengan ukuran, karena untuk bebek telur kering ini kita memang betul-betul hewan di luar habitat. Intinya kan kalau untuk bebek telur ini sebenarnya kan hewan berenang, hidupnya di air, karena di kakinya ada selaputnya. Makanya kita membedakan antara air dengan darat. Jadi kita bikin bebek telur darat, jadi dia hanya membutuhkan air minum saja tanpa mandi-mandi. Jadi intinya banyak, khususnya kita dulu para pemula, intinya disangka beternak bebek telur kandang itu ada kolam, nanti mandi-mandi itu bisa membuat bebek telur itu nggak stabil, ataupun sebelum masa periode bebek telur udah rontok bulu. Itulah yang menyebabkan kerugian kita dalam beternak bebek telur. Jadi untuk masalah ukuran kandang itu ikuti ilmu-ilmu yang ada, banyak pelajaran-pelajaran yang ada khususnya di media ataupun rekan-rekan dekat yang memang betul-betul pernah berpengalaman dalam beternak bebek telur. Intinya untuk mencari solusi itu kepada yang ahli, jangan kepada teman yang nggak pernah beternak bebek telur, hanya mengandalkan teori. Oke, jadi yang kedua yaitu manajemen pakan. Nah, ini sangat penting, harus kita perhatikan untuk masalah manajemen pakan, karena banyak kejadian khususnya kita dulu para pemula untuk masalah manajemen pakan ini tidak memperhatikan dari skala jenis proteinnya berapa persen dan mineralnya. Jadi untuk masalah manajemen pakan ini tergantung teman-teman menggunakan pakan campur ataupun menggunakan pakan jadi. Intinya kalau berdasarkan pengalaman saya dulu, dasar memang menggunakan pakan campur memang kurang efisien dari segi bahan bakunya, itu payah untuk mencarinya. Jadi untuk saat ini saya menggunakan pakan jadi, yaitu bahan baku memang udah standby di kota kami, intinya nggak akan keteter. Bahkan
pasti ada untuk pakan jenis ini, karena jangan sampai kita gantung di tengah jalan, tiba-tiba pasokan pakan nggak ada, itu yang menyebabkan bebek telur bisa drop untuk masalah produksinya. Intinya teman-teman jangan sampai teman mengakali untuk masalah pakan ini, itu bisa menyebabkan fatal dan bisa menyebabkan kegagalan kita dalam beternak bebek telur. Konsisten saja untuk masalah pakan. Kalau memang jenisnya itu udah itu terus, jangan ganti-ganti, itu bisa menyebabkan kita down di saat nanti bebek betelur produksinya menurun. Intinya tetap konsisten dan tetap selalu semangat. Oke, dan yang ketiga yaitu manajemen pemasaran produksi. Jadi intinya untuk masalah pemasaran produksi bisa kita pastikan untuk masalah bebek abgir dan untuk masalah ya telur itu sendiri. Karena kalau kita nggak mempunyai riset untuk pemasaran telur, itu bisa menyebabkan kita kebingungan. Karena jika kita memelihara bebek telur skala besar, yang pastikan tiap pagi itu bebek itu akan berproduksi, pastikan untuk penjualannya itu ada, dan mencari untuk masalah toke yang pasti betul-betul ada. Karena banyak kendala untuk para peternak bebek telur di saat nanti dia beternak bebek telur, tiba-tiba dia belum juga memikirkan masalah pemasaran telurnya, nanti tiba-tiba banyak telur, kebingungan untuk menjualnya. Itu yang menyebabkan pun kita akan stres sendiri memikirkan itu. Pastikan diatur untuk masalah manajemen pemasaran, cari dulu toke yang pas dengan harga-harga yang sesuai standar. Yang pasti untuk masalah pembelian pakan kalau bisa melalui agen telur, jadi seandainya pun ada masalah keuangan, kita bisa masih memakai dulu pakan ataupun meminjam dulu untuk masalah modal. Jadi untuk beternak bebek telur kita bisa saja relasi sama toke ataupun agen-agen telur, bisa membantu kita di saat kita kekurangan bahan pakan, kita bisa memintanya dulu. Makanya untuk masalah pemasaran ini memang betul harus perhatikan manajemennya. Karena kekuatan telur bebek ini kan kalau untuk bebek kandang ini kisaran 3 mingguan lebih. Insya Allah kalau memang kualitasnya bagus 1 bulan pun tahan. Tapi intinya pun kalau para pencari telur ini rata-rata ingin mencari telur yang segar. Makanya untuk masalah pemasaran telur bisa diproduksi melalui langsung datang agennya, bisa teman-teman mencari solusi antar ke gede mungkin lebih mahal, kita ajar sendiri. Yang pasti kita kelolalah untuk masalah manajemen pemasaran ini. Itulah ketiga manajemen yang harus kita lakukan. Insya Allah dengan kita melakukan hal itu, keberhasilan kita dalam beternak bebek telur akan mendatangi kita. Oke, cukup sekian saja video kita kali ini. Jika ada salah-salah kata saya pribadi mohon dimaafkan, dan saya sudahi dengan wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu buat teman-teman. Salam sukses para peternak bebek telur.